Sekarang berarti jam 13.10. Sampai Depok ya? Sampai Depok 13.10 nyampe Depok. Yoi. Masalahnya baterai 43 bro. Gak tahu, bro. Mestinya kita nggak pakai map sih. Mestinya sejam ya? Tadi gue buka map di 97. 97 kilo Iya, sampai Depok. The Mall. Gua kan nggak tahu lu lokasinya mau kemana. Lah, Ah, iya bener depan Demol. benar. Depok itu Demol tuh Depok Mall apa sih? Demol, Iya. Demol aneh. Oh, di situ. Tahu? Iya, gua kan mau di Depok. Iya. Erin kita pernah ngomongin Depok, katanya ada marga apa Depok ya? Oh iya dia tuh. Lu tau gak? Apa? Katanya lu Oji Depok. Ya. Ya, katanya Depok tuh ada orang Belanda. Orang Belanda terus marga Depok. Oh, iya. Apa-apa coba? Itu kan kenapa disebut Depok? Kenapa? D-nya apa, E-nya apa, P-nya apa. Pokoknya itu singkatan orang Belanda. Oh jadi Oh. Iya, ada artinya. Cuman gue sejarahnya lupa, nggak tahu dah. Oh, enggak. Maksud gua ini marganya, Cok. Nggak tahu gua. Kita kemarin naik Grab ya, Rim ya? Iya. Naik Grab diceritain marga Depok itu apa gitu. Terus dia katanya marganya apa gitu. Dia orang Depok asli. Nah, itu kayaknya identitasnya orang Depok kayak gitu tuh. Oh, gue sebenarnya bukan Depok Oji sih. Lah, Gua awalnya di Tanjung Priok, terus ke Ciracas, Jakarta Timur. iya, terus ke satu lagi anjing, bentar, ayam. kan ada lagi gua. Mana? Ciracas. Cawang. Enggak, Cici juga, Cijantung. enggak. Cilacap. Kejauhan. Jeruk. Cilacap kejauhan. Parai. Ciparai Bandung, Cok. Lu tahu masa sih? Lah, kalau Ci itu biasanya Jawa Barat. Oh. Iya nggak? Cipayung, Cipancing, Cipinang, Cilincing. Cilincing mah Jakarta Utara, bro. Taruh. Citarum mana? Depok. Oh, Bandung ya? Cakep. Ah, susah bacanya. Iya ya kan? Ah, skip. Mikirnya terlalu lama sih awal. Iya, Priuk, Ciracas, Parung kali. Citayam. Udahlah itu aja lah. Oh ya udah. Buset. Parung nggak nih parung. Parung nggak ada, bro. Bentar, Rim, kan lu Bandung nih, nanya. Katanya kan kalau misalkan kayak Pasteur itu kan tulisannya Pasteur gitu kan. Iya. Itu emang katanya cara bacanya huruf pertamanya aja gitu. U-nya nggak usah gitu. Pasteur. Nah, Iya. kalau Cicehum tadi gimana? Cakep. Cakep. Tulisannya apa? C-I-H-A-E-M. Berarti U-nya tetap nggak dibaca. Gitu. Cicahem. Tadi Cicahem, iya kan? U-nya nggak dibaca dong. Iya. Tapi semua huruf U di Bandung ada yang dihilangin. Iya jadi bu. Contohnya apa? Ketemu bu tuh jadi bu. Oh, pepet berarti kalau di Jawa, bro. Cakep. Iya. Di pepet. Semuanya sih kalau di Bandung tuh ada huruf S sama huruf Q. Apa? Apa ya? Cakep ya paling itu. Heem. Heem nggak masuk. Pokoknya kalau bahasa Bandung tuh ada E-nya tuh E-nya itu ada kutip atas di situ loh. Oh. Orang Belanda juga tahu di Bandung tuh orang Belanda juga. Lah, apa ngaruhnya? Iya nggak tahu ada huruf-huruf kayak gitu kayak bahasa-bahasa. Ya, kalau secara logikanya karena Indonesia pernah dijajah Belanda ya, jadi semua kota sih ada orang Belanda ya. Iya. Itu logikanya aja sih. Skande, bro. Pantes. Jadi nggak pantasnya. Udah rolling dari tadi. Oh iyalah, nama kamu diem aja kan kamu Lah. kayak ini. Lah kita langsung aja ngalor ngidul, bro. Ini Iya. jauh diem aja nggak ada bahasa apa-apa. Nggak usah dibahas, biarin aja gini aja. Kalau ini diem aja sih. Yo. Iya. No pressure udah gini No aja pressure, udah. bro. Nih kalau di Bandung kalian pernah kemana aja? Ke Bandung, Siap aja. ke Gua Bandung. banyak kalau ke Bandung. Ke Antapani, ke Cibiru, Waduh. ke Tangkuban Perahu. Itu Bandung ya, Tangkuban Perahu ya? Iya, Lembang, Terus naik ke atas. Ciwidey, terus ke Ranca Upas, terus ke Dago Atas. Udah Anjay. banyak sih kalau Bandung udah muter. Gue baru ke mana ya? Braga doang sih kayaknya. Kota-kota. Iya, Tapi berarti- Afrika. Berarti cocok tuh Mas Epi pakai mobil itu buat jalan-jalan ke Bandung. enggak gini. Pas ke Bandung itu rasanya gini. Rasanya gue menganggap bahwa ini pulang ke Jogja gitu kan. Jadi pas ke Bandung tidak ada pressure untuk ke tempat wisata manapun. Jadi kayak
ke Bandung ya udah kita beli batagor di pinggir-pinggir. Terus ke Bandung kita cuman kayak apa? Ya udah sekitar situ kayak kerja di Jakarta cuman dari Bandung. Udah gitu aja sih. Oh. Justru malah nggak ke tempat wisata, kayaknya nggak apa ya, lagi nggak pengen aja sebenarnya, kayak pengennya hidup nyantai di Bandung gitu aja sih. Oh, menikmati slow living itu. Ya cuman kurasa kan aku pernah ke Bandung tahun berapa ya, mungkin sekitar 2013an kayak atau 14 gitu pas SMK itu ke Bandung dingin waktu itu, tapi Ya. kemarin panas banget, beda loh. Iya, betul, sekarang udah panas. Siang kali. Ya kayak nggak maksudnya Jauh banget sih. maksudnya kan ke Bandung tuh identiknya maunya dingin loh, kayak di Jogja Kaliurang, lu pernah ke Kaliurang kan? Nah, vibe-nya tuh harusnya vibe Kaliurang gitu loh, kayak yang nuansa-nuansa adem gitu. Tapi ternyata kayak panas banget gitu. Walaupun nggak sehardang Semarang ya. Sekarang tuh udah enggak tahu, puncak aja sekarang udah panas Mas Happy. Puncak panas ya. Kan emang kalau siang semuanya panas gak sih? Iya, tapi kan kalau dulu mah dingin. Dulu Kaliurang mah dingin loh. loh. Nggak tahu sekarang ya udah Sekarang nggak mah di panas, Jogja tahu. soalnya. Gua nggak Sumpah. tahu sih, gua bukan anak dataran tinggi bro. Ah, kamu anak gunung. Lah bukannya lu MDPL garis keras ya? Iya. Kita buat liburan aja. Asli mah kita Depok nih. dataran. Kita tahu. Hari. Gua kira lu MDPL garis keras. Iya. Itu mah Kemarin kamu mis dari mana? Oh, gunung apa? Kalimun. Karimun. Kalimun. Kalimun Salak. Tiga puncak. Karimun Salak ya. Udah Kalimun Ciputri. Ciputri itu mana? Daerahnya kalau dari Bogor, daerah Gunung Putih, daerah Gunung Batur, Oh itu masuknya Bogor. ya Bogor. Gunung apa? Oh, Gunung Batu. Gunung Butik, Apa Gunung itu? Butik di mana deh? Gunung Kuta. Ya makanya gue susah juga suka makmur tau nggak? Sama aku. Nggak tahu lagi. Ini dong, Sentul dong. Iya, kalau dari Sentul juga bisa, kalau dari Cibinong juga bisa. Pokoknya Oh, iya, arah iya. Sukamakmur dari situ. Iya, iya, arah lurus Sukamakmur. lagi. Iya, lu tahu itu? Tahu. Ya, Itu dia tinggi gak sih gunungnya? yang kemarin gua Iya. lumayan. Kayak gua naik jam 7, 7 pagi nih. ya total ya nyampe bawah jam 4. Oh, masih bisa seharian kayak naikin. Iya, gua tektok mulu, jarang camping. Mantap. Si paling TikTok. Apa kita juga ikut si Aul ya naik gunung? Ayo. BTW ngomongin gunung nih. Kemarin yang lagi rame tuh yang apa namanya? Yang katanya punya gunung di Parung, emang di Parung? Oh, iya itu mah. Tahu nggak? Dia kan suka ke Parung ya si itu ya. Yang di Parung anjing. Ah, itu emang bentar, tapi di Parung ada gunung beneran. Nggak ada gunung di Oh. Parung. Kayaknya si Aul. Ada gunung nggak Aul? Nggak ada. Tebing kali maksudnya dia. Tebing ya ada itu. Daerah mana sih? Itu Ciseeng. Ciseeng. Ciseng. Iya. Emang Gunung itu Kapur, Gunung Kapur itu. Parung gitu. Nggak ada itu mah. Dia bener-bener halu. Gua nggak dengerin sih, sumpah dia. Ciseng sama si Cisarua tuh beda ya? Deket nggak sih? Beda lah Jauh Cisarua, lah, puncak. Cisarua puncak. Oh. Ciseeng mah itu yang Ciseeng ya. yang Mas Happy Gunung Sindur. Sindur. Ya aku bilang nih Mas Happy lewat sini aja. Oh. Soalnya kayaknya pernah lihat video klipnya siapa gitu ya kalau nggak salah. Hmm. Syutingnya kan di Ciseng itu kan. Cuman Iya. looks-nya kayak lagi di mana gitu, jembatan gantung gitu loh. Lupa deh video klipnya siapa ya. Jembatan gantung. Iya. Siapa ya? Yang like apa siapa gitu kalau nggak salah. Oh. Kayaknya syutingnya di Ciseeng itu deh. Kalau nggak salah ya, lupa juga sih. Oh. Makanya kayaknya bentar, Ciseeng apa Cisarua? Apa sih tadi? Cisarua kali. Cisarua. Cisarua, iya kayaknya. Cisarua main mau Cisarua puncak. Tuh ajak tuh si Giara ke situ, dia ada ini tahu apa? Cimori Land. Ah, Cimori. Pengen kenain pasir pantai, dia belum menyentuh pasir soalnya. Oh, kalau ke pantai ya ke Pelabuhan Ratu. Oh, enggak sih jelas. Ya nggak salah Pelabuhan Ratu banget sih, kejauhan. Ancol aja, Ancol. Ancol menarik sih. Tapi sekarang kan lagi tinggi ya, itunya airnya. Iya. Tapi Ancol bagi orang-orang yang kelahiran 90-an sih kayaknya salah satu impiannya emang ke Ancol ya. Iya, zaman dulu ya. Iya, kayaknya ke Ancol tuh keren banget gitu. Ya walaupun tetap keren sih sampai hari ini, cuman kemarin terakhir ke Ancol 2000 berapa ya? Itu ngelihat di pantai itu kayak airnya coklat, kayak kena solar gitu loh. Cuman kupikir-pikir kayaknya nggak ada solar deh deket Ancol. Iya, kayak airnya kotor ya. Iya, tapi kayaknya di Ancol tuh nggak ada solar. Nggak tahu ya kalau apa Muara Karang ya, apa mana ya? Apa yang mana di Muara Angke yang ada pembangkit listrik kan? Nggak tahu kalau mungkin dari situ nyampe Ancol juga nggak tahu. Ya cuman kayak liatnya tuh nggak sebersih kayak pantai-pantai di Jawa aja sih. Iyalah jauh, men. Kalau di Ya. Jogja gitu kan pantainya lu bersih-bersih.
airnya. Garis bawah dulu airnya. Kalau pantainya kadang ya tergantung sih pengelolanya juga sih. Jauh, busuk semua Jakarta. Iya busuk menurut aku mah. Enggak sih Pulau Seribu oke lah. Aku pernah ke Pulau Pulau Seribu. 1000, Iya, Pulau Seribu. Pulau Pari itu 1000 ya? Iya. Pesisir tapi. Iya. Kemarin dari Pulau Seribu gua. Yang nyebur Dari HP ya? Iya. Korban HP Dari satu mana dia. itu? Pulau Pulau Pari, apa? Pulau Pari. Bentar, itu Pari. nyebrangnya dari mana sih? Gua Ah, dari Angke. Iya dari Angke aku juga. nah kemarin kata si apa? Beda-beda terserah lu mau dari mana aja bisa. Oh, katanya pelabuhannya pindah gitu. Pindah. Oh iya, pindah. Dari Angke ke Angke baru apa gitu? Apa Enggak, sih? maksudnya apa? Yang lama. Mm-mm. Enggak, kalau di Angke emang kan tadinya yang lama di desain. Oh, di redesign. Iya, jadi Oh. yang tadi di sebelah kanan lu jadi lurus gitu loh. Oh. Tapi itu tiap hari ada emang Apa? Ada. penyeberangan. Ada. Berapa duit sih? Kalau kapal tradisional gue Kapal- lupa dah. kapal bisa tradisional nyampe- tuh apa? Kayak bisa nyampe cepet 75 gitu lah. 75 atau nyampe 100.000. Oh. Kalau kapal di sub mah murah, cuma 40. Oh. 40 apa 30 gitu. Tapi lu pesennya harus dari web. Oh, pesen kayak kita ke Pelabuhan Merak gitu ya. Iya, gue dapetnya kapal di sub. Lagian juga lebih enak naik kapal di sub anjir dibanding tradisional. Cepet kapal di sub tuh speedboat. Oh. Oh itu speedboatnya itu kapal di sub. Iya. Oh aku pernah naik itu juga tuh. Kalau kapal tradisional mah lama anjing. Tapi aku itu masuknya lewat ini, lewat Ancol. Bukan. Bisa. Emang Iya, bisa? aku lewat situ, iya. Yang pakai ancol yang di speedboat di dekat Dufan itu. Iya, kalau yang aku dulu ya. Yang Itu aku makanya pakai. mahal deh. Kita harus sewa gitu kan. Gak tahu ya, karena bos aku punya itu, jadi dia pakai itu. Oh. Ya kalau ada Tanjung Pasir, Tanjung Kayu, terserah lu mau naik laut mana, Tangerang ada. bentar, misalkan nih, kita misalkan random nih, ini kita ke Depok, ya udah lo kita ke Pulau Seribu gitu bisa gitu langsung. Ya Sekarang. bisa. Oh, Enggak, dia cuman berangkatnya terakhir jam 10 doang. 10 pagi. Iya. Masa sih? Oh, iya. nggak ada berangkat lagi. Waktu itu diceritain juga katanya berangkatnya ada yang subuh-subuh gitu loh. Kayak jam 4 pagi gitu. Berarti itu yang punya kapal ya, Ul, yang bisa pergi sore ya? Enggak, karena emang nggak boleh pergi lagi. Oh, ada jalur. ada Itu yang gue jadwalnya. ceritain tadi, kalau jalur-jalur tuh ada komunikasinya, jadi nggak bisa lo sembarangan Jam lewat. 10 apa jam 12, pokoknya ntar kalau udah gitu udah tinggal jalan pulang. Oh. Dan dari sono, yang dari pulau sononya. Oh, Maksudnya arah pulang Iya. mereka. Oh. Iya, It- waktu itu aku pulangnya sore sih. kalau kayak gitu gue pernah ke Danau Toba kan. Ke Samosir, Pulau Samosir kan kita mesti nyebrang kan. Nah, si drivernya tuh dengan santainya bilang kayak gini kayak, iya nih kalau misalkan ini udah habis ya udah kita nggak bisa nyebrang. Terus gimana? Yang ini Pak di sini katanya. Dengan santainya kayak gitu. Padahal besok pagi kita lagi ada pelatihan gitu di Toba kan. Kita nginep di Hotel Parapat, salah satu hotel yang lumayan keren lah di situ lah. Tapi dengan gabutnya kita ini jalan-jalan ke Samosir. Ya, lagian gabut banget ya penjajahan Samosir. Karena kita Harusnya dulu. muterin Danau Toba kan, sebenarnya keren Danau Toba muter-muter gitu kan. Keren bagi orang yang baru pertama kali kan, gue baru pertama kali ke situ kan. Itu gede banget maksudnya bener. Gede sih, gede banget sih. Dan kalau naik mobil lo bisa kayak nggak habis-habis itu loh. Oh. Jadi kalau nggak salah kan kita tuh mendaratnya di Bandara Silangit namanya. Iya, Silangit. Silangit, terus nanti kita ke arah Parapat. Nah, itu pun kita pulangnya bukan ke Silangit. Silangit itu kalau nggak salah posisinya di selatan, terus Danau Toba, terus habis itu ke Kuala-Namu. Kita pulangnya lewat Kuala-Namu Medan. Oh. Itu masih berapa jam ya dari Danau Toba ya? Jadi kalau diputerin tuh jauh banget. Jadi kayak misalkan lo dari Medan bisa ke arah Balige kalau nggak salah. Kok Balige sih? Apa yang wortel tuh namanya apa? Ya Bali G kan? Bukan, wortel Brastagi, Brastagi. bro. Nah, Brastagi. Nah, lewat daerah Brastagi, lewat daerah Sibolangit, Brastagi kalau nggak salah. Terus nyampe Danau Toba. Dulu sebelum ada tol, kata orang situ, kalau orang Medan mau ke Danau Toba pun jauh banget. Nah, yang arah Samosir yang Parapat itu masih muterin setengah Danau Toba, dan itu lama banget. Setengah Danau Toba. Iya, setengah Danau Toba. Berarti Itu Danau kalau Toba tuh luas maksudnya banget kalau dong. ngelihat dari di maps ya, cuman kan prakteknya jalannya kayak apa kita nggak tahu. Orang jalannya di Sumatera juga nggak terlalu bagus kayak di Jakarta kan. Soalnya waktu itu dari Kuala Namu ke daerah Silangit apa Sibolangit gitu kalau nggak salah. Yang kayaknya enggak kok deket cuman 2 jam. Nah bener 2 jam tapi jalanannya sumpah jelek banget. Bukan jelek banget tapi kayak kurang layak aja gitu. Terus jalannya gerudak-geruduk lah. Pokoknya naik mobil kalau nggak kuat mabok lah itu.
ke Silangit. Nah, Silangit itu masih naik lagi ke Brastagi, baru ke Danau Toba. Tapi Danau Tobanya sisi lain. Nah, Parapat itu kayaknya sisi paling baiknya Danau Toba. Kayaknya loh. Nah, kalau di sweet luas spotnya. kota berarti seluas apa? Berarti luas gede banget dong dia. Maybe Seberapa kayaknya kayak kota Jakarta dong? Timur sampai Jakarta Barat deh. Oh, Kayaknya ya. Gede banget bro. Lebih kayaknya mungkin. Coba ntar kalau kita di rumah gue capture di Google Map, kita measure gitu dari ujung Danau Toba seberapanya Jakarta gitu. Gede banget soalnya. itu air semua. Ah, dong masa susu. Iya makanya. Aku tuh ngeliat orang-orang kan ke Danau Toba kan, ada yang ada air terjunnya juga kan di tengah-tengah danaunya. Nah, Itu kan aku bagus banget. Orang-orang pada pakai itu. Ada air terjun tengah danau. Danau Toba. Iya. nggak salah lu. Oh, maksudnya di Pulau Samosir. Enggak, iya di dalam Danau Tobanya dia jalan-jalan naik perahu. Ntar. Confirm dulu. Kan Danau Toba tuh kalau nyebrang namanya ke Pulau Samosir kan? Oh, ada pulaunya tengah-tengah. Iya, Samosir. namanya Pulau Samosir. Dan itu, ya itu yang ku bilang apa namanya? Ada jam-jam kapalnya, jadi nggak bisa sembarangan. Ya bisa sembarangan kita langsung dermaga jalan bisa. Cuman pulangnya ada atau nggak kita random gitu. Oh. Jadi ada kayak sesimpel gini. Kalau mau pulang balik, jangan lebih dari jam sekian ya, nanti kapalnya habis gitu. Tapi habis atau enggaknya tergantung sikon juga. Katanya kalau pas malam tahun baru antriannya juga panjang. Jadi sampai kondisinya gini. Misalkan nih ngantri kapal nih. Mobil kita tuh diparkirin. Kita bisa pergi, bisa orang itu ngantri kapal bisa sambil beli Indomie. Oh, bisa bisa ninggalin gitu. Iya, tinggalin mobil karena udah panjang banget. Kalau nyebrangnya perahu berapa menitnya lupa sih berapa lama, tapi lumayan lama kok. Aku lihat di videonya orang-orang tuh kayak dia kan naik kapal gitu, terus di tengah-tengahnya Danau Toba kan air kan. Iya dong. Iya dong. Gimana Ul? Tengah-tengahnya Maksudnya, air dong. yang di samping-sampingnya itu kan kayak gunung-gunung gitu, kayak ijo-ijo kan. Nah, dari yang samping-samping luarnya itu tuh keluar air. Nah, airnya itu masuk ke dalam danau. Air terjunnya. Kayak di Thailand. Bagus banget menurut aku. Udah nyampe Thailand bro, jauh banget. Tapi kan di Danau Toba itu kan dulu ikannya cuma ikan mujair doang ya. Katanya tuh ada yang nebar tau, ada yang nebar red devil. Terus sekarang hampir punah akhirnya gara-gara kemakan sama red devil. Pernah ada satu Indian YouTuber Cerita gitu. Oh. snorkeling. Oh ya, ini gue ada cerita nih. Jadi pas pertama kali ke Parapat itu, ini sebelumnya kan gue nggak makan ikan nila. Bukan nggak makan, tapi misalkan ada ikan nila ya gue makan. Cuman kalau ada yang lain gue memilih yang lain. At least tempe atau tahu, gue milih tempe tahu daripada ikan nila. Kenapa? Karena pertama bau tanah. Kedua durinya banyak. Kayak males aja gitu. Jadi kayak udahlah nggak usah pilih nila. Pas ke Danau Toba, itu kita lagi diajakin makan. Kalau nggak salah namanya sambal andaliman. Terus pakainya nila goreng. Enak emang sama andaliman itu? Enak sih kayak asem-asem gitu. Oh, aku nggak suka sih baunya aneh. Terus ikannya tuh digoreng pakai sambal hijau gitu loh. Nah, berhubung yang ngajak tuh ibu-ibu sana, ibu-ibu ya orang-orang yang itulah ngajakin makan, kita dijamu sama mereka, masa kita nggak makan? Nggak enak kan? Ya udah, aku paksain makan. Set. Rasanya enak banget, langsung kayak, hah? Ini nila ya bu? Iya nila, nilanya Danau Toba gitu. Oh, habis itu gue makan lagi, sampai nambah. Bahkan sarapan pagi di hotel ada nila, gue makan nila lagi, saking enaknya. Beda maksudnya? Beda. Nilainya mah sama, bumbunya aja itu. Nah, ngomongin nilainya nih, gue nanya, emang ini nilainya nila apa bu? Atau ikan mas kali gitu? Bukan, ini nila Danau Toba. Jadi nila itu ada grade-nya di sana. Yang nila Danau Toba itu katanya lebih mahal juga harganya, tapi rasanya lebih enak. Tapi ini cuma cerita aja dari sana loh, nggak tahu. Tapi nggak bau tanah berarti dia? Enggak, bener-bener fresh. Ya bukan fresh kayak lu makan jeruk sih enggak, tapi fresh enak gitu, maksudnya nggak yang apak-apak itu nggak ada. Terus nilainya tuh kayak lebih gemuk-gemuk ya, kalau gemuk mungkin size ya, tapi enak banget bro, asli. Itu jadi pertama kalinya makan nila ya itu pas di Danau Toba itu. Terus tapi pas balik ke Jakarta coba beli nila sih beda sih, langsung kayak enggak lah kayaknya kalau nggak di Danau Toba nggak makan nila kayaknya. Tapi emang ribet sih makannya. Ya tapi kalau di Danau Toba sih enggak, karena jadi nilainya bukan nila utuh satu ikan, jadi kayak dipotong-potong kotak-kotak gitu kan. Konsepnya gitu. Kenapa lu? Ih, dari kemarin lagi musim sakit. Ini sakit kepala banget tau.
Enggak, waktu itu kita tiketnya cuma 500.000 naik Citylink. Nggak nyampe 500.000 kalau nggak salah. Murah. Pas pandemi kan. Oh, Jadi pas masih zaman pandemi. kemarin aku cek ada 2 juta. Apaan 2 juta ke Danau Toba? Udah ke Jogja aja yuk. Jogja bisa naik mobil. Iya, bareng besok. Solo tapi ya habis dari Jogja ke Solo. Lu. Ngapain ke Solo? Pengen kulineran sama pengen ke Kampung Negara tuh masih pengen cobain tuh di sana. Enggak, kalau gini, kalau misalkan besok kan gue ke Jogja gitu kan, lu mau ke Solo, ya udah gue turunin lu di Jogja, lu naik kereta ke Solo, sesimpel itu. Ada KRL-nya kan? KRL ada, deket Jogja banget, Solo mah. 8.000 nyampe lu, daripada naik Grab mahal. Berarti Jogja sama Solo itu kayak ini, kayak Bogor, Jakarta gitu. Iya. Ya, tapi zaman waktu ini kalau gue ceritain ya, misalkan dari Jogja ke Solo nih, sebenarnya bukan Solonya tuh jauh, tapi Klatennya tuh panjang banget, sumpah. Klaten yang panjang. Iya, kalau lu udah nyampe daerah Delanggu, wah kayak Delanggu tuh gak habis-habis, kayak rasanya dari Jawa ke ini deh, ke Papua gitu, nggak ada yang lebay. Nggak, tapi maksudnya memang beneran di Klaten tuh jauh banget, kayak rasanya tuh nggak habis-habis Klatennya. Cuman kalau udah nyampe Solo habis Karanganyar, langsung nyampe Jawa Timur habis itu. Jadi kayak sesimpel Klaten tuh ininya panjang banget gitu. Jadi kalau misalkan lu mau ke Solo, menurut gue sih dulu sih namanya bukan KRL, Pramex, ke Prambanan Express, 8.000 harganya. Go show tiket langsung. Ya kayak kereta lokal Serang tadi lah. Tapi Pengen cobain makanannya sih. ya kayaknya lu nggak cocok deh. Kalau kayak Solo. Iya. Karena kan manis-manis juga sama. Emang lu sukanya pedes ya? Kayaknya kalau misalkan yang orang model kayak seleranya Sumatera gitu beda jauh sih, karena manis banget sih bagi orang-orang Sumatera gitu. Karena kalau di Jawa sih kayaknya legit itu jadi pride gitu loh, kayak lo misalkan ngedatang ke rumah orang gitu, lo dikasihnya tehnya nggak manis, itu kayak pride-nya kurang gitu. Betul. Itu Bahkan katanya kalau aku dibilang sama kerja aku, kalau orang itu nggak kasih teh manis berarti dia nggak suka sama kita. Astaga. Kalau mau kayak gitu. Enggak, tapi itu kan ini kan cerita sekitar situ kan, Iya. nggak semua orang. Terus udah kayak gitu kalau dikasih air putih itu nggak sopan. Buset Biar deh. ada warna. Gue berarti gue jujur nolak gue kalau teh Jogja, teh Solo panas Kenapa? banget anjing. Gue bilang teh biasa aja dikasih gula. Iya. Nah itu culture-nya beda kan. Kalau di Jakarta lu bilang teh berarti lu teh aja kan. Kalau es teh manis berarti lu es teh manis kan. Nah Iya. kalau di Jogja lu bilang es teh tuh udah manis. Jadi kalau lu tawar lu mesti declare bahwa ini tawar gitu. Iya, teh. Gue kalau udah ke Jawa gulanya 1 sendok. Gue di sini juga gulanya 1 sendok gue. Di warteg. Lu bilang gitu maksudnya. Iya. Emang gue nggak suka manis kan. Kalau Minuman. oh enggak, kalau gue sih milih gini sih. Misalkan mau tawar ya udah bilang tawar, kalau manis ya udah manis normal aja sih. Tapi kalau nggak benar yang 1 sendok spesifik gitu sih, kayaknya rada aneh sih. Ya bebas sih, orang beda-beda kan. Gue 1 sendok sih. Udah nggak tak kayak pengen ada manisnya dikit aja pas di akhir. Ah elah, Iya, setelan. aftertaste. Iya. Ngomongin warteg di Jogja tuh kayaknya baru-baru ini loh ada warteg loh. Kayaknya dulu kan pas zaman-zaman aku masih kuliah, pertama kali tahu sih SMA ya. SMA tuh diajakin namanya Burjoan. Lu tau kan Burjoan? Warmindo. Tahu. Nah dulu tuh namanya warung Burjo sebenarnya. Yang ada apa dah namanya? Lupa lagi gua makanannya anjing. Oh Apa ini ya? mie dok-dok. Bukan yang Nastel. bukan yang mie. Ah. Ada nasi terus dia campur-campur di arik. Oh Magelangan. Iya, itu Magelangan. Magelangan belinya di Burjo. Iya. Tapi Magelangan Burjo kan Magelangannya pakai Indomie kan. Nggak tahu. Kalau Iya sih. Magelangan yang Oji ya pakai mie gede-gede itu yang Magelang punya. Kalau di Bantul ada yang pakai mie letak gitu-gitu. Nggak tahu. Ya pokoknya itu. Nah BTW kan pas dikasih tahu ini Burjo. Dalam hatiku kan Burjo ya mestinya bubur kacang hijau dong. Orang warung Burjo kan ternyata jual nasi. Bingung kan lo? Terus dulu Burjo tuh ada 2 kubu. Satunya kubu Indomie, satunya kubunya Good Day. Jadi kalau yang biru merah coklat itu Good Day, kalau yang kuning hijau tuh Warmindo. Cuman kayaknya si Good Day tuh lebih cepat punah gitu. Bukan lebih cepat, maksudnya lebih duluan punah. Habis itu Warmindo kental banget. Terus udah ada Warmindo yang versi cafe lah. Warmindo Burjo tingkat, Borneo. Ya Burjo tingkat udah lama sih.
Cuman yang OG-nya yang pinggir-pinggir itu, yang ruko kecil-kecil itu, yang makannya masih muter kayak pakai cuman di depan gerombongan itu. Sama yang paling legendnya kan ini kan, nasi telur terus pakai orek tempe yang warna merah itu. Kuningan kayaknya. Dan orang Jogja kalau misalkan ke burjo kayaknya otomatis dia langsung bilangnya gini, nasi telur gitu. Langsung bahasanya bahasa burjo gitu. Gak ada manggil mas, gak ada. Itu di daerah Kaliurang. Di semua sektor, terutama dekat-dekat kampus sih. Dekat-dekat kampus kayaknya banyak banget. Ya makanya kalau lu udah main arah Kaliurang, manggilnya udah pada bukan mas, pada AA semua. Ya kadang-kadang karena di situ banyak burjuan. Karena arah Kaliurang ada UII juga kan. Iya itu yang dekat kampus. Iya pasti itu AA burjo itu pasti. Namanya aja Kaliurang pasti punya orang Sunda kan. Urang ya? Iya. Punya orang Sunda anjing. Kaliurang ya. Culture berarti emang tuh namanya. Tapi ya Jogja yang utara yang gaul-gaul ya situ sih kayaknya UI, anak-anak UI sih lebih gaul-gaul sih kayaknya. Daripada UIN gitu. Yang ke kampus pakai sendal gunung gitu-gitu ya. Ya tapi bukan ngeledekin, tapi memang kayaknya faktanya begitu sih di lapangan juga. Anak-anak UI lebih keren-keren gitu dandanannya gitu. Banyak ini soalnya, nggak banyak lokal juga. Oh masuk akal. Di situ. Pernah soalnya gue seminggu di situ. Di kosan. Ini BTW baterainya 30% terus warnanya kuning gimana ya? Gak apa-apa, habisin aja sampai kuartal. Mau nggak mau anjing. Nggak ada jalan, nggak ada opsi juga. Ini kayaknya kita ngecas di SPKLU pun kayaknya nggak bisa ini loh Rim, nggak bisa langsung cepet penuh gitu atau seenggaknya nambah 10% gitu. Iya, tetap lama. Tinggal berapa? Tiga, kalau kilonya berapa? Apanya? Kiloannya 90 sih range-nya. Cuman kemarin ini dicobain kan, kalau udah 11% atau 8% gitu, atau 10% lah. harus. Enggak, AC-nya mati sendiri. Jadi kita pakai mode eco mati gitu. 20% mode eco, habis itu mati gitu. AC-nya. Kalau atur aja dah, gue mau ikut. Ya ini lagi diatur juga sih bro. Ininya aja, survive-nya aja dah. Ini paling survive sih kita naik towing ya. Iya ya. Iya sih, naik towing sih. Gratis. Ya tapi gratis cuma nambah ini pintu Pintu tol. tol terakhir. Iya. Pintu tol terakhir, pintu tol terdekat. Sisanya kagak. Tapi naik towingnya yang naik apa yang di atasnya digeret? Kalau yang jasa marga sih kayaknya ditarik deh. Lu kemarin tarik apa Tarik. naik Rim? Naik. Oh yang naik. Gue tarik. Derek berarti kan itu. Direct tarik. Oh dia yang gratis itu tetap towing naik gitu. Iya. Oh. Tapi tetap gratis juga sih untuk ngasih uang juga. Enggak, tapi mereka minta enggak? Enggak. Nah, berarti gratis bro, itu mah lu aja yang ini. Jadi jangan bilang itu nggak gratis, nggak boleh lo. Diajar lo sama orang jasa marga. Gratis. Kita aku kasih aja karena dia udah naik kita kasih. Nah, itu Ribet loh itu naikinnya. itu problemnya bukan gratis kan. Bukan bayar, tapi emang sukarela karena itu. Tapi tetap itunya gratis. Perkara itu nggak dikasih kan memang nggak marah dong orang kerjaannya dia kan. Ya. Tarif tolnya berapa ya ini ya? Cikupa. Sama kita bayar tol aja sih, bayar tol keluar. Oh iya dong. Iya dong, masa lu nggak bayar? Berarti tuh ini tarif tol ini kalau misalkan kita masuk dari mana Tomang ke Bonjeruk gitu kan? Itu kan 8.000 ya kalau nggak salah. Itu nyampe Cikupa ini, habis Cikupa ini kita dihitung per meter. Per kilometer maksudnya. Apa dihitung gimana sih? Di exit tolnya. Soalnya tadi kan di Serang tadi kalau nggak salah dia exitnya kita bayar 34.000 sampai Serang. Gue biasanya merhatiin, tapi gue tadi lagi nggak merhatiin lagi. Tadi gue perhatiin kayaknya 34.000 deh. Beda emang ngetapnya 2 kali dulu kalau berangkat, kalau pulang sekali gitu. Nah, tarifnya 11.000 dia. Dari mana? Kita berapa coba?
Tuh, 45 bro. Tadi gue ngeliat pengen Asbun 46, ternyata mendekati. Berarti bener kalau 45 46 mungkin karena kita nih kalau misalkan exit Karawaci kita udah nggak bayar lagi kayaknya. Ini kita exit sampai mana ke Bonjuruk juga nggak bayar. Tadi soalnya berangkat 46. Oh iya bener. Oh iya berangkat 46 ya? Ngintip dikit. Oh berarti kalau misalkan tadi kita masuk set sampai sini kita ngetap bahwa kita ngelewatin Cikupa gitu kan. Bayarnya lagi di akhir gitu. Oh iya 46. Tapi nggak berasa sih kalau Serang Depok ngetol mah. Iya, aku kemarin lagi ngurusin itu apa mau balik nama itu kan surat-surat mobil kan ke Depok. Itu yang gua ke Depok pagi-pagi ketemu orang nggak mau ngalah itu buset. Bingung dah. Lalu tiba-tiba punya mobil anjing. Lu beli mobil kemarin gitu? Iya, Mobil apa? Mitsubishi. Mitsubishi. Iya, Mitsubishi Yang apa? Mirage. Mobil itu Oh, mobil kecil. Iya. Jadi gua kemarin kan ceritanya tuh janjian sama salesnya hari apa gitu terus kayaknya nggak jadi terus tiba-tiba gue hari Jumat atau hari apa ya Rim pas rumah kena fogging itu ya Rim Hari Minggu. hari Minggu Apaan Mas? Mana? kena fogging yang gue tiba-tiba di ICC ya antara hari itulah Kamis gitu. apa Jumat atau Kamis gitu tiba-tiba gue mesti ke ITC ketemu sales itu terus ya udah gue beli ternyata si salesnya miskom dibilangnya pajaknya hidup ternyata pajaknya mati bukan mati telat bulan gitulah terus gue memutuskan untuk kayak ya udahlah gue balik nama sekalian gitu. The problem is mobilnya harus dibawa ke Jogja karena harus absen di samsat tujuan itu dia. Maka Di Samsat tujuan. iya kan KTP gue masih di Jogja kan. Nah gue mesti bayar mesti balik nama kan berarti mobilnya harus dibawa ke Jogja samsat tujuan Jogja. Karena KTP Jogja buat di absen di situ gosok lagi cocokin daftar mutasi masuk lah namanya. Udah lu pakai berarti ke Jogja? Belum, besok kayaknya habis lebaran ya. Karena nih di Depok masih ngurus-ngurus katanya 8 minggu. Ya udahlah kita ikutin aja lah. Sebenarnya ke Depok kemarin niatnya nggak langsung ngurus sih, cuman nanya-nanya doang. Cuman gue kan nanya kayak semacam pegawai situlah, tapi dia lagi di parkiran gitu kan. Ditanyain mau apa Pak gitu. Mau ini balik nama gitu. Oh mutasi ya? Oh iya Pak langsung parkir aja situ. Gue diarahin parkir ke tendaan gitu kan. Padahal niatnya gue nanya-nanya kan. Parkir ke tenda tiba-tiba suruh buka kap mesin langsung digesek. Kan kaget ya. Untungnya gue bawa kelengkapannya karena emang satu paket di mobil gitu kan. Terus yang dibutuhin apa? KTP ini terus tukang fotokopi udah di sebelahnya terus sama tukang fotokopinya udah tahu kalau mau ini mutasi gitu, dia udah tahu yang di fotokopi apa aja terus disusunin nama dia di staplesin. Ya kita tinggal bayar aja lah ke tukang fotokopinya udah paham gitu. Jadi iya cepat. Cuman ya itu nunggu berkasnya kelar karena gue beda Polda ya. Jadi dari Polda Jawa Barat ke Polda Jawa Tengah, Polda DIY. Itulah pokoknya beda Polda jadinya gue nunggunya 8 minggu sampai kelar cabut Polda Jawa Barat dulu. Nah kalau udah kelar, besok ini mesti dibawa ke Jogja, terus dimasukin di samsat tujuan, samsat sesuai KTP. Makanya ini PR-nya mesti bawa mobil itu ke Jogja. Tolnya jelas 600.000, 500.000, 600-an lah. Bensin, ya variatif lah, bensin berapa lah gitu. Cuman secara waktu aja gitu. Maksudnya KTP lu bukan KTP sini? Ya, tapi SIM gue kemarin terbitnya Tangerang Selatan. Karena habis pas bulan Desember kemarin. Ngurus di ini. Terus gue nanya ke BTW yang bikin SIM di Tangerang tuh lucu loh di Google Map namanya SIM Tangerang loh. Baru tahu. Asli. SIM Tangerang itu loh kalau nyari tempat bikin SIM di Tangerang Selatan tuh namanya SIM Tangerang. Gue awalnya nyasar di daerah yang itu dekat BSD lama, BSD Cilenggang situ lah. Oh, yang ini. Yang ada kantor polisi, yang ada kejaksaan kalau nggak salah ya. Iya. Nah, gue nyasar situ pas udah nyampe, bukan di sini mas katanya, di Cilenggang. Cilenggang mana? Gue nggak tahu Cilenggang lagi. Cari aja di Google Map. Lah saya nyari Google Map pak, Satpasnya ketemu sini gitu. Coba tulis deh SIM Tangerang gitu. Jadi gue tulis SIM Tangerang. Oh iya bener ada SIM Tangerang. Oh ya udah, akhirnya ketemu.
Terus gue nanya ke petugas di situ, Pak, kalau SIM apa bikin SIM baru tapi di Tangerang tuh bisa nggak sih KTP-nya Jogja gitu? Katanya bisa. Katanya. Nanti datang aja sesuai kayak orang-orang biasanya, syaratnya sama kok. Oh. Nggak nembak tapi. Hah? Nggak nembak. Enggak sih. Enggak kan itu kalau perpanjang kan tinggal ngisi question doang sebenarnya. Kayak pertanyaan-pertanyaan lu jawab ya tidak gitu udah. Udah bayarnya bayar lewat ini Briva kan 100.000. Memang sesuainya bayarnya 100.000. Gua kira bikin tadi awal perpanjang. Enggak, maksudnya kalau bikin normal, secara normal tuh maksud gue ya berarti orang normal bikin, bukan orang yang kayak lewat jasa gitu. Kan ada tuh orang kayak jasa bikin SIM kayak di mana? Biasanya di tempat kursus mobil gitu kan bisa biasanya kayak jasa bikin SIM A, SIM C gitu. Ntar biasanya tuh sebenarnya itu tuh bukan jasa yang gimana, kayaknya tuh kita dikasih surat kayak istilahnya lu lulus mengemudi di CV-nya dia gitu. Misalkan lu punya CV A, CV khusus mengemudi itu kan, nah lu dikasih ke dia gitu. Jadi dikasih lu bahwa lu telah lulus mengemudi di tes dari CV ini, terus tuh dibawa ke kantor polisi, lu bikin SIM ke Polres kan. Nah itu yang jadi acuan bahwa ini lu bisa nyetir mobil gitu, kayaknya gitu. Bukan yang apa namanya kayak apa nembak gitu sih. Yang nggak tahu deh, tapi setahu gue sih kayaknya kayak gitu. Iya emang. Soalnya pernah lihat di YouTube juga deh, kayaknya semacam biro jasa itu tuh legal loh, maksudnya diperbolehkan. Bukan yang ini. Tapi kalau yang tiba-tiba lo di parkiran kayak zaman dulu yang wah tahun lama tuh mungkin yang orang-orang cerita kayak ntar di parkiran tuh suka ada tuh orang yang ini, lo bilang aja mau bikin SIM, dia yang bantuin. Nah tapi kan kalau kayak gitu gambling kan, mestinya lo nggak tahu dia siapa, lo tiba-tiba percaya aja gitu kan, bisa aja lo ditipu gitu kan, ya nggak tahu kan makanya. Cuman kalau untuk hari ini sih kayaknya udah ada jasa-jasa kayak gitu sih, mungkin itu secara ini legal lah. Kayak semacam LPK gitulah. Ini macet banget ya. Yang arah sono. Ngantuk lagi gua anjing. Tidur lah. Satu ngantuk, satu batuk. Iya. Dia udah tidur dia tuh. Iya tadi berangkat tidur ya. Ngantuk. Ini kenapa tiba-tiba mendadak rame ya? Itu dia tuh. Apa baru jalan dari res ya? Rame doang tapi lancar. Rame tapi lancar. Woi. Ya sorry bro. ...70 km cukup lah ya Depok ya? Cukup. Demol gua tadi pakai ini aja sih, pakai feeling aja. Lu ngomongnya mal-mal apa sih yang deket tol? Gua tulis aja. Depok Mall ya? Iya. Apa ya? Kayaknya kita kemarin kesana ya Rim ya? Tidur ya. Oh ya udah. Kita kemarin sempat ke situ, ke Depok Mall itu, Demol itu lah nggak tahu apa namanya. Gua sempat skate gua di situ. Wajah skate. Parah tuh waktu itu 39 Apa tuh 39? kilo sampai sono. Sampai Depok. Iya. Sampai di mall. Ada ini jadi abangnya gembelan nih. Tapi cewek gimana nyebutnya kakak deh. Iya kakak gembelan juga lagi main malam banget tuh jam 2-an. Adanya suruh balik anjing sama kakaknya. Kakaknya kan ya gimana sih gembelan pacaran kalau di jalanan daripada kagak jelas. Cowoknya ngomong kagak ini ngelantur, ceweknya juga sama. Suruh pulang, adanya pulang kalau ke rumah. Kagak mau balik, chat. Berantem tuh di situ. Berisik lu, cablay, gitu-gitu dah. Kalau di jalanan lucu-lucu anjing. Kakaknya dikata-katain, kagak mau gua, apaan sih lu, gak jelas anjing. Videoin ya sama gua. Masalahnya pada sepele loh itu. Kayaknya itu bukan masalah sebenarnya, tapi mereka berantem ya. Iya, jambak-jambakan. Adanya bader juga tuh. Yang laki. Masih bocah iya. Bader tuh Bekasi ya? Apa mana sih bahasa gitu ya? Kagak tahu dah.
ke bawah aja. Enggak, tapi kayaknya gue sering denger tuh Bekasi deh yang ngomong, buset dah bader banget. Apa Depok ya? Gak tahu. Bader banget lu. Kayak banyak sih kayak gitu, gak tahu. Kalau Bekasi mah biasanya ini danta, gak danta lu. Apa danta apa artinya? Jelas. Oh, Kalau kagak danta. ya Bekasi EG mana EG? universal like. Universal. Tapi banyaknya Depok sih kayaknya. Kagak EG gitu-gitu loh. Iya, Iya G itu mah Serang. kagak ya. Depok banyak sih. Tapi nggak ke bawah mulu kayak musiman itu mah. Oh, Selewat aja. Kalau kayak Badar kan iya Bader kan emang kayak udah lama. dari abang-abangan zaman ini ya, zaman Belanda kayaknya itu mah. Iya, sampai orang tua gue juga kayak gitu ngomongnya. Bader bata lu gitu. Iya, Badar bener rumah balik lu kalau balik. Begitu. Tiap hari teriak-teriak mulu. Iya, kayaknya gayanya Betawi gitu ya. Iya, capek. Pengen kuping gua anjing. Masih pagi bangsat, jam 5 aja belum teriak-teriak mulu. Ngomong kagak bisa pelan apa lu pada? Berisik. Iya, kenapa ya? Kenapa nggak pelan gitu? Kan hemat energi kan. Kagak tahu, udah bawaan. Bawaan pabrik anjing, berisik banget rumah tai. Ya kan ngomong kayak gitu capek dong maksudnya. Kagak capek, gak tahu. Bawaan aja. Makanya nasi uduk pagi, bro. Energinya langsung. Culture-nya Betawi gitu, makanya langsung nasi uduk. Gue tiap hari di rumah kayak gitu tuh, anjing. Kalau gue bikin voice note, gue bikin tuh. Tiap pagi udah nyap aja tuh. Enggak, tapi itu konteksnya nggak marah kan dia? Enggak kan, emang begitu kan? Lu mau bangun apa kagak, mau kerja apa kagak, serah lu dah, gue udah bangunin. Gitu kalau bangunin kayak gitu tuh. Lu mau kerja bodo amat, serahnya. Yang penting gue udah bangunin, serah lu. Gitu tuh. Mau bangunin. Zaman sekolah juga gitu tuh. Hah? Kalau misalkan sekolah, anak sekolah gitu kan? Kagak. Kalau sekolah dibangunin bener. Kalau sekolah, pas di sekolah mah dibangunin bener. Bangun lu, makan, sarapan. Kalau kagak sarapan, gue bagi duit jajan lu. Gitu tuh. Gue kalau makan kagak gue habisin, gue buangin aja. Kalau ada meleng dikit, gue buang sama gue di sinian solokan. Habis udah dapet duit jajan gue. Kalau kagak beneran kagak dapet duit jajan, dapet duit naik angkot doang anjing. 2.000 doang gue dapet tuh naik angkot pulang pergi udah. Bangsat. Ancaman mulu anjing hidup gue. Tai. Padahal punya dia duit anjing. Apa didikan apa ini bangsat? Beda-beda ya. Perkara naik ini doang. Dapat ongkos doang gitu, kagak dapat makan. Bawa bekal, Cok. Tai SD bawa bekal. Si kepikiran SD bawa bekal. Kagak pernah gua kepikiran SD bawa bekal. Enggak, tapi kalau pas gue kecil ya, kan di Jogja tuh jarang banget orang yang ke sekolah naik angkutan umum, angkot, khususnya angkot. Tapi kalau bus beberapa ada, tapi nggak banyak. Ya banyak juga sih yang naik bus. Tapi kalau di sini ya, kayak di Jakarta ya, kayaknya gue denger orang-orang hampir semua orang tuh kalau berangkat sekolah naik angkot, spesifik angkot. Apakah memang karena jalanannya kecil terus harus angkot gitu? Enggak sih, jaraknya. Biasanya kalau misalkan yang bocah-bocah sekolah dekat rumah kan rata-rata negerinya dikit tuh, kayak masih swasta. Rata-rata orang-orang yang naik angkot itu bukan sekolah swasta, sekolah negeri. Oh. Gua negeri tuh. Kenapa spesifik swasta dan negeri? Karena kalau misalkan dari udah SD-nya udah negeri, SMP-nya negeri, SMA-nya negeri gitu, lebih murah aja si orang tua spendnya. Enggak hubungannya dengan angkot? Oh, letak sekolahnya? Biasanya kalau swasta lebih banyak kalau di daerah. Oh. Dibanding negeri. Jadi ya udah, gue ini aja, swasta aja. Tapi memang secara biaya jadinya lebih mahal juga gitu kali. Iya. Bocah swasta, bocah negeri, mahalan bocah swasta jelas jauh. Soalnya kalau misalkan di Jogja tuh umumnya naik angkot,
bukan naik angkot sih, lebih tepatnya bus. Jadi misalkan dari tempat gua nih ke kabupaten, ke kota gitu. Nah, ada satu jalur bus yang langsung ke kota gitu. Jadi satu line lah, lurus. Nah, kalau di sini kan belok-belok, termasuk kayak si Rima tiba-tiba dari mana nanti angkot ini sampai sini nyambung sini, nyampe sini nyambung sini. Kayaknya gue nggak nyampe deh mikir kayak gitu. Even di Jogja ya. Karena pun kayaknya di Jogja misalkan mau nyambung-nyambung kayak gitu rada susah juga sih. Semenjak ada TJ dulu Trans Jogja sih kayak kita tinggal ke halte bilang ke yang jaga kan. Misalkan Mbak mau ke daerah ini gitu. Ini langsung oh ini naik 19A misalnya gitu. Itu gampang, tapi kalau ini nanya ke ini kadang bingung mesti turun di sini nanti patokannya toko apa gitu-gitu kadang kayak turun di ini toko Puspita misalkan. Di Puspita nanti ke sini yang arahnya ke sini gitu. Bingung. Nggak yang jalur kode-kode gitu lah. Kalau kode-kode kan gampang kan. Tapi menurut lu angkot main jalan aja apa disetujui nama pemerintah? Nih angkot 03 Depok Parung, angkot 05 Depok Sawangan gitu-gitu. Maksud gua kayak kan kalau misalkan gak ada aturannya, makin numpuk dong jurusan-jurusannya. Nah itu ada yang ngatur nggak tuh? Kalau kata lu? Wah nggak tahu juga ya. Oh nggak nyampe situ sih, nggak kepikiran sih. Soalnya gua basis angkot kan. Oh iya juga ya, maksudnya yang nentuin ini ada jalurnya dan ini enggak tuh siapa gitu maksudnya kan? Iya. Tapi kalau setahu gue di Jogja wali tuh kota gitu. mungkin ya, tapi di Jogja khususnya di Bantul itu ada jalan yang nggak boleh dilewatin angkutan umum. Makanya gue bilang tadi ada satu toko namanya toko Puspita tuh legend banget, namanya Klodran lah. Di situ tuh kalau misalkan naik bus, kalau berangkat lu dari sebelah barat, kalau lu pulang lu ke timur, jadi kayak mencar gitu loh. Jadi kalau mau diingetin nggak bisa lewat jalan yang ini lagi. Jadi kalau orang yang udah naiknya situ nggak bisa baliknya ke situ. Baliknya ke Lintas timur. ya? Iya. Jadi ibaratnya lo bundaran tuh satu ke kiri, satu ke kanan. Jadi kalau yang rumahnya tadi dari kanan nggak bisa tuh pas pulang turun situ. Turunnya terus mentok ya di Puspita. Makanya ada cabang-cabang lain lagi nanti situ. Nanti bisa ada yang arah Serandakan lo, bisa ke Samas, ke arah mana gitu. Parangtritis mungkin kalau ada, nggak tahu deh. Iya. Kalau di sini tuh ya kebanyakan kayak gitu anjir. Gue juga ngikutin perkembangan angkot tiba-tiba ada yang baru. Itu. Jurusan baru, tiba-tiba baru. Iya kata si Rima di Bogor katanya kalau angkot lu bisa apa namanya gang kecil-kecil tuh ada angkotnya gitu. Jadi semua jalan di Bogor katanya ada angkotnya gue. Iya. Terus cara naiknya gimana ya? Naik aja. Ya kemarin gue dari Cisauk ke Serpong itu ke rumah gue coba naik angkot kan. Naik angkot goceng kan. Udah bayar goceng nih, nunggunya lama dia jalan. Itu kalau gue pesen Gojek 11.000 gue langsung nyampe rumah anjir. Jadi kayak oh yang dimaksud Rima kalau naik angkot lama tuh kayak gini ya. Ya tapi mungkin iya, tapi mungkin bagi orang yang apa ya, misalkan lu itu kan gue nanya katanya nyampe Cicangkal ya. Cicangkal tuh di mana sih? Cangkal sono pojok ujung. Kalau dari Rumpin sono lagi. Iya, ujung. Masih jauh. Pasar. Nggak tahu sih, gue belum cek sih kalau kiloannya berapa, tapi berapa menit aja deh? Menit 15 kayak dari rumah gue ya. Nah, kalau dari rumah lu anggap aja dari Cisauk. Kita ngomong tem-teman angkot lah. Setengah jam lah. Itu kalau angkot paling berapa? 12.000, 15.000? Belum pernah sih, jujur. Naik angkot. Kalau kata Rima biasanya ujung-ujung tuh 12.000 kalau di sekarang, di tahun ini 2024 lah anggapannya. Gue tuh naik angkot cuma nyampe ini doang, dari SD kelas 1 sampai SMP kelas 3 udah. Itu di mana? Serpong. Cisauk anjir. Lu dari mana maksudnya naiknya? Dari depan Indomaret itu? Ya, dari Geria. Terus? Sampai perapatan Cisauk, tau nggak? Yang bundaran. Perapatan Cisauk tuh mana, Cok? Nggak tahu ya. Icon lurus lagi. Lu udah pernah kan, tapi lurus lagi ke sono. Iya, pernah. Terus mentok kan. Jembatan. Iya, jembatan, ada bundaran kan. Nah, sampai situ. Oh, itu BTW angkot tuh naik flyover ya kalau dari... Naik. Kok aku nggak pernah tahu angkot naik flyover? Naik anjir. Oh iya? Iya. Itu dari zaman gua SD udah naik di situ. Gua naik angkot dari zaman 1000. Nah, di Jogja tuh dulu kalau pelajar pakai seragam tuh tarifnya 1.000 nyampe manapun. Iya. Terus naik 2.000 tahun sekitar 2014, terus habis itu nggak tahu. Tapi kalau SMP beda. SMP harganya lebih mahal gitu? Iya. SMP nggak 1.000 lagi anjing, SMP udah 200. Lu SD di mana emang kok nyampe situ? SD lu tahu ini nggak sih? Dua Cilenggang tahu nggak? Apa? Nggak tahu ya. Kalau misalkan lu bundaran tadi deh. Belok kiri. Belok kiri, ya arah kan ada sekolah tuh. Tahu nggak? Yang sebelah kanan, gede.
jembatan bukan? Sebelum Ya. jembatan. Ya itu. Ini SD gue sebelahnya. Ini SMP gue. Itu Oh. dua-duanya satu Tangsel. Oh. Negeri gue. Tapi lu mesti naik angkot dari rumah ke situ. Ya. Itu kalau ini berapa lama? Tuh, anjing zaman dulu mah kagak ada macet-macetnya demi apapun dah. Oh ya? Iya. Oh lancar jaya lu naik angkot. Gak ada hambatan. Lancar Jaya. Sumpah. Itu pokoknya semenjak macet ya zaman-zaman ini aja. Gojek gitu-gitu. Woi. Kagak danta nih namanya. Gue di kiri karena nih baterai habis deh, dia main potong aja anjing. Merdeka dah zaman dulu. Mau naik jam berapa aja kagak pernah macet tuh traffic ini. Termasuk ngelewatin flyover. Iya. Dulu kan masih Palang ya. Tapi gue dulu ngalamin tuh sebelum ada flyover yang lu bilang ada Indomaret. Itu Icon dulu aja ini kan kebun kelapa kalau lu tahu. Gue udah tahu, udah ada Icon tapi Pasmod masih dibangun, gue tahu. Iya, itu sebelumnya kebun kelapa itu. Kelapa semua isinya. Kiri kanan cuma di jalan kita doang, nggak ada warung, nggak ada apa. Kebun kelapa doang sama pasir-pasir. Itu kita suka ngambilin kelapa tuh, tapi diomelin mulu sama warga. Tawan mulu, susah di situ ngambil anjing. Kocak juga ya. Iya, hiburan bocah kampung begitu tuh. Gue mah hiburannya nyari biji karet, nyari kelapa, Mancing nyari nggak? danau. Mancing, berenang di danau. Danau mana? Nah itu danau, Oh, sampingan itu Iya. rumah lu. danau semuanya udah gue berenangin. Wah, Nyari-nyari danau gue. itu dalam nggak sih? Dalam. Dalam ya? Itu makanya kalau anak Cisauk ya, nggak Cisauk sih, Cisauk kan banyak yang nggak punya danau ya. Ya pokoknya Emang bocah, semua Cisauk punya danau. ya pokoknya bocah-bocah geria dah. Kalau Gria, at least punya lah semua lah ya. Gria dari Iya. Anyelir, apalah ada lah danau. Makanya kalau nggak bisa berenang tuh aneh anjir, kayak bukan orang situ loh. Itu tuh anak-anak kelas 1 udah pada bisa berenang. Kelas 1 SD. Tapi sesekali gue merindukan ini sih, yang di Anyelir sih. Kayak, sayurnya lebih murah bro, daripada gue di ini, Serpong Garden asli. Ini nggak ada maksud untuk iniin warga Serpong Garden ya, cuman beneran kayak, misalkan ya itu deh, yang samping kelurahan apa kecamatan tuh? Indomaret. Oh, Yang ada itu, Pospol bukan? yang Indomaret tuh loh. Indomaret yang mana nih? Oh, yang dekat. Yang depan-depanan Alfa. Iya, Serpong Garden kan gue masuknya yang kecamatan apa kelurahan gitu kan. Iya. Sebelum punya lu kan yang Indomaret yang punya lu yang depan Selaras kan. Itu yang sebelum. Itu kan kalau kanan, sebelah kanan udah kayak kecamatan apa kelurahan. Itu Pospol anjir. Pospol tuh. Pos polisi. Samsat. Enggak Samsat sih. Kayak ada Pelayanan iya, gitu kan. Kesehatan. Iya, iya. Mas gitu-gitu. Iya, itu. Yang ada lapangan futsal. Ngerti, iya. Nah, itu kan ada tukang-tukang sayur tuh di situ. Iya. Itu harganya lebih murah daripada yang di Serpong Garden sekarang. Ya sebenarnya lebih murahnya cuma Rp1.000 sih. Cuman kadang barang-barangnya lebih segeran di situ, kayak baru fresh dari pasar. Cuman kalau yang di Serpong Garden yang deket mana Studensia ya kalau nggak salah, cluster itu ada yang jual pakai motor Tosa gitu kan. Dia bisa QRIS. Terus misalkan beli wortel tuh udah dipak-pakin per pak itu goceng gitu. Jadi kayak ya lebih menarik aja gitu. Jadi kayak seneng aja gitu rasanya. Tapi lu Anyelir belakangnya langsung danau kan? Danau pas danau. Nah, itu udah gue pernah berenangin juga. Semuanya deh pokoknya deh. Tapi itu ada ikannya nggak sih sebenarnya? Ada, banyak. Oh ya? Nah, Soalnya gue sering lihat orang mancing, tapi kayaknya nggak sering gitu mancingnya. Nggak sering tuh kalau di Jawa apa ya namanya? Sering dimakan umpannya. Kayak kurang tes gitu. itu kan kalau danau itu kan kalau yang mau dimakan cepet ini ya makanya udang. Jadi ngincernya ikan nila merah kan, kalau nila merah kan sampah tuh hama. Kalau dimakan pahit nggak enak. Oh ya? Iya, Lo baru tahu. Emang nila merah lebih nggak enak ya? nggak enak, pahit. Itu kan ikan hama anjir, red devil tuh. Hama dia ngebunuh-bunuhin ikan. Terus kalau jalan juga sekalinya rombongan, makanya lu lihat deh yang di Danau Toba. Itu ada orang iseng anjir yang ngelepas sepasang. Oh, tadi pas lu ngomong red devil, gue kebayangnya itu bukan red devil loh. Apa? Ikan apa ya? Yang warna oranye. Oh iya, nila kuning kan? Iya itu, hama itu. Oh. Jadi
kalau kita ngomongin nila tuh ternyata nila ada klaster-klasternya nih. Maksudnya Iya. kayak ada mujair, nila. Iya. Kan nila ada yang motif mujair, makanya ada kucing yang motifnya kayak nila disebutnya kucing mujair kan. Gue juga masih nggak ngerti sih nila sama mujair apa bedanya. Kalau gue udah sama aja lah udah. Ya sama, gue juga kayaknya nila mujair cuman beda bahasa deh. Iya kali ya. Gue bisa kata gue apa bedanya nih anjing. Kalau di Jogja dulu kalau mancing ada namanya betik. Lo tahu betik nggak? Ikan betik. Betok kalau gue. Oh betok. Oh ya beda nama berarti. Cuman kayaknya mungkin gitu-gitu deh. Iya ya. Ya, ikannya kayak nila tapi kecil, Beda daerah, mengkilat, beda nama. gesit, gak gampang mati yang jelas. Kalau lo inget. Jadi ketika lo di dapet tuh ikan, itu ikan kayaknya nggak mati-mati dah. Kuat sih survive-nya tuh betok. Kalau di gue betok. Kalau di danau itu kalau yang lama-lama biasanya yang mancingnya lama, makanya lumut itu bakal dapet ikan mujair segede-gede gini nih. Iya, iya, iya. Itu emang harus sabar, kudu sabar lu kalau mancing yang gede-gede mah nggak bisa cepat. Kalau cepat lu mancingnya pakai udang buset deh. Lu baru naruh juga udah diantuk itu, cepet banget. Tapi ya kayaknya lokasi juga sih. Karena gini, di Jogja tuh ada culture mancing pakai ini. Lo tau yang buat makan sapi tau gak? Kolonjono tau gak? Apa itu? Yang buat makan sapi, rumput sapi. Pak, rumput sapi nggak ada bahasanya sih. Ya udah rumput aja. Ya rumput sapi itulah. Itu pakai itu. Jadi kayak kita taruh dulu. Itu sebutannya dibom dulu lah. Tapi rumput sapinya rumput yang masih liar gitu, apa yang udah Iya, jadi diracik? di pinggir itu tinggal petik aja, masukin kail, udah taruh gitu. Lah, ngefek tuh. Ya, itu pakai itu makanya kayaknya itu beda daerah beda gitu. Kalau kita bomnya pakai pelet aja sih. Ya pelet bisa, terus pakai lumut bisa. Tapi lumut kan kalau di sini kayak mayoritas di lumut sih. Pas gue dulu di Sunter juga lumut ya. Iya, tergantung sih. Iya, kayak tergantung. Pernah juga pas di Sunter kan. Gue nanya, pakai apa bang mancing gitu? Ongol-ongol katanya. Ongol-ongol apaan bang? Ini ongol-ongol buat mancing ikan gitu. Gue nanya dong, ongol-ongol. Oh makanan ini gitu. Gue coba nyari ongol-ongol, terus gue kayaknya lagi jalan sama Rima sama siapa gitu. Ongol-ongol bukannya buat mancing ya, gue bilang gitu. Enggak, ongol-ongol tuh makanan. Oh berarti itu makanan yang dipakai buat mancing. Oh alah gitu. Makanan tapi dipakai umpan buat mancing. Iya, ongol-ongol katanya. Bentuknya kayak agar gitu, kayak selai gitu loh. Ya gitulah, Bro. Lembek-lembek itu. Sunter dapat apa? Patin apa ya? Apa nila gitu. Gue mancing di Sunter kayaknya boncos terus, udah nggak pernah OY di situ. Itu mah apa? Apa ya? Apa sih pemancingan mata gala apa namanya? Di Sunter? Ya. Enggak, gue di danau Sunternya. Oh, liaran. Oh, liaran. Kalau ada gua kira yang pemancingan itu apa namanya anjing Galatama. Oh, Galatama. Galatama mah itu turnamen kan sebenarnya kan. Oh iya, itu Gak tahu ya itu disebut judi apa enggak ya sebenarnya. Gue bilang Galatama itu ini kan pemancingan bayar. Iya, Itu iya. bukan. Iya, kan kalau Galatama sistemnya regis gitu kan, modelannya kan. Bukan, ya regis lah hitungannya. Daftar lah. Kalau di Jogja sebutannya Galatama tuh kan kayak ya bisa dibilang adu ketangkasan kan, ada hadiahnya gitu kan. Ibaratnya lo price to performance lah. Ibaratnya lo bayar berapa tapi lo bisa ngasilin lebih dari apa yang lo bayar gitu. Kalau Galatama, hoki-hokian juga kan. Kalau yang pemancingan bayar tuh pemancingan kiloan sebutannya. Gue tuh nggak pernah gitu kalau nggak soalnya gue nggak tahu ya, nggak suka mancing juga sih. Jadi gue bilangnya kalau mancing Galatama lu gitu. Bocah-bocah gue kalau bilang Galatama itu pemancingan yang bayar. Oh, kalau bahasanya beda-beda kan. Beda, karena Galatama tuh kayak sejenis lomba sih, tapi peraturannya kayaknya tiap daerah juga ada aturan masing-masing. Galatama nggak semua rata gitu. Kayak misalkan beberapa kan kayak daerah Jakarta Barat, Jakarta Timur gitu, misalkan mancing. Ya misalkan mancing lele, event, maskot gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba ntar nggak boleh pakai umpan A, racikannya harus gini gitu-gitu, nggak boleh pakai pelet gitu. Misalkan kemarin ada kayak yang ikan mas atau apa gitu, event nggak boleh pakai pelet umpannya, boleh pakai cacing, boleh apa, tapi nggak boleh pelet gitu misalnya kan. Jadi aturannya masing-masing juga, nggak semua sama, nggak saklek lah. Tapi kalau kiloan kan bebas, lu mau mancing dapat timbang bayar udah gitu, sesuai apa yang lu bayar. Nah di Jogja tapi ada yang lucu. Ada yang misalkan lu nggak suka sama ikannya, lu boleh lepasin lagi gitu. Tapi biasanya cuma bawal sih, itemnya. Tapi emang
boleh nggak sih kayak gitu? Emang boleh kan? Kalau beberapa kiloan sih, beberapa nggak boleh sih. Jadi apa yang lu dapat lu harus timbang. Masa sih? Iya. Lah, bukannya mancing sensasinya nariknya doang gitu. Gue juga kayak gitu kalau mancing. Gak gue makan ikannya. Betul. Tapi kan bagi pemancingan kan itu rugi kan. Ada yang mati kan kalau lu taruh. Oh, Kecuali yang sport. Kalau di Jogja ada namanya di Westlake. Jadi kayaknya itu bayar berapa gitu. Kayak 200 apa 300 ribu gitu. nyentot mahal banget bayar mancing 300. Tapi ikannya ikan-ikan monster. Ikan-ikan gede gitu. Maskot-maskot semua. Jadi nggak mungkin lu dapet kecil intinya. Tapi nggak bayar lagi kalau dapat nggak ditimbang lagi. Enggak, itu kalau dapat nggak Harganya boleh dibawa berapa? pulang. Nggak boleh. Karena itu cuma buat sensasi kan. Ngerti. Tapi ya itu. Jadi kalau misalkan lo mancing di situ, lo nggak boleh pakai kail yang ada duri pandannya gitu loh. Yang balikannya itu kayaknya nggak boleh. Jadi kayaknya kailnya harus dari mereka itu. Kalau nggak salah lo ya. Jadi biar ikannya kalau kena dilepasnya gampang gitu. Anjing tuh ikan tolol juga ya. Udah kena berapa kali kail itu. Ya namanya bisnis bro. Cuman seru sih ya. Nah tapi kan makanya sekarang beda-beda kan. Makanya ada yang mancing pakai daftar terus ada hadiah kan. Kemarin ada yang tiket misalkan tiketnya 16 juta hadiahnya Alphard gitu. Nah nggak tahu bro itu termasuk kategori judi apa enggak nih? Judi lah. Tapi ya gara-gara ini aja kebuka aja gitu jadinya orang mikirnya ini lomba gitu. Padahal kok kalau dipikir-pikir mah. Tapi gini, tapi nggak tahu ya kalau ini salah juga ya. Tapi menurut gua, misalkan kita ikut event mancing nih, bayar tiket. Kalau hadiahnya itu dari sponsor, itu tidak judi. Tapi kalau hadiahnya dibeli dari uang pendaftaran, itu judi bro. Kenapa bisa dibilang judi? Kan sama kayak arisan. Arisan kan calonnya dapat semua tuh. Kalau event kan sekali event kelar udah bubar, yang habis itu nggak dapat ya lu mesti bayar lagi kan. Kalau arisan kan bakal dapat semua kan. Ibaratnya cuma muterin duit aja kalau arisan. Makanya itu dulu kan ada yang bilang namanya arisan bola gitu-gitu. Menurut gua enggak lah, itu hitungannya tetap judi lah kalau kayak gitu. Selama uang hadiah itu dari uang pendaftaran itu kayak judi kan. Karena eventnya cuma sekali. Jadi kayak misalkan kita bertiga nih, gua lu Rima gitu. Terus yaudah ya kita bikin lomba cepet-cepetan sampai Depok gitu. Tiketnya 10.000, hadiahnya 25 gitu misalkan. Hadiahnya dari uang kita. Nah itu kan judi sebenarnya. Tapi kalau kita disponsori oleh ini hadiahnya sepatu, daftarnya 10.000. Itu secara mekanisme tuh udah nggak judi. Tapi ini menurut gua ya, nggak tahu para ahli inilah itu yang mengkaji kayak gimana gitu. Cuman ya kayak gitu, misalkan apa namanya, nanti sama sih kalau menurut gue juga kayak judi juga. Ya kayak kalau mancing nih makanya masih rada bingung nih. Termasuk ini bro yang lagi ngetren bro. Menurut orang-orang yang FOMO lari sebenarnya. Lari. Iya lari, kemarin kan gue lihat di mana ya, di Instagram apa di Facebook gitu kalau nggak salah. Cuman ya kadang berita Facebook kadang ya random juga kan. Jadi event lari, kalau nggak salah tuh eventnya maraton gitu-gitu. Iya, Alfamart apa Indomaret gitu apa? Iya kan sekarang kan. Iya kan banyak kan dari BNI lah, dari apalah gitu. Banyak. Bayar berapa, ada hadiahnya berapa. Nah, itu kan problem juga, kita nggak tahu kan panitia. Jadi misalkan ikut event lari nih, misalkan daftar 10.000 juga nih, hadiahnya berapa. Nah, kita kan nggak tahu tuh mekanismenya event organizer tuh gimana gitu. Itu bisa juga tergolong judi loh kalau misalkan uang pendaftaran itu jadiin hadiah. Menurut gue bisa loh. Jadi termasuk lari itu judi gitu. Ya kan lo adu ketangkasan kayak lo main kartu, adu-aduan kartu gitu kan. Lo yang menang, lo yang dapat hadiah gitu. Lari juga tuh tinggal ketangkasan lari, kalau lo menang, lo dapat hadiah. Taruhan yang jatuhnya. Taruhan. Cuman kan taruhan yang spesifik orang, misalkan gue 10.000 lo 10.000 kita dapatnya 20, itu kan yang 1:1. Cuman kalau dikemas dalam bentuk sebuah event kan kita ya nggak tahu bro. Iya, perkalian orangnya berapa ya, cuman Iya. yang tahu daftar tiketing aja kali yang tahu habis berapa. Itu ngeri sih menurut gue sih. Kalau misalkan lo tiba-tiba ya maksudnya kita secara agama juga nggak yang gimana-gimana banget, cuman kan
itu dasar-dasar ini kan, dasar-dasar yang mesti kita hindari kan. Maksudnya kayak ya inilah kayak apa namanya, babi haram, tapi lu masih mabok-mabokan ya, sama aja lu masih pacaran masih ya. Tapi lu kalau sama babi lu tegas banget gitu. Nah, sama judi juga gitu kan, lu main judi online lu, judi kartu lu, tapi event lari yang kita nggak tahu ininya gimana. Itu sama aja sebenarnya. Event lari, mancing, apalagi gitu, banyak. Itu yang di pasar malam, itu yang apa namanya? Apa lari? Bukan. Kalau di pasar malam, yang bola-bola itu loh, Bro. Oh, Itu kan lu, yang pasar. lempar-lempar itu nggak tahu tuh secara ini gimana tuh. Karena Kalau itu kita kan bayar sendiri kita bayar, dapat. diaduin. Itu juga susah sih. Tapi kan itu secara ini adu ketangkasan gitu kan. Ya time zone gimana? Nah, karena kan ya juga ya, karena bentuknya bukan duit ya, tapi fisik ya, fisik kayak apa? Iya. Benda gitu. Duit tuker fisik, nggak yang tuker duit lagi. Ya tapi balik lagi kayak ini ya, kayak misalkan permainan itu kita bayar tapi menyenangkan kita, menghibur diri, jadinya hiburan. Ya kalau kita itu menganggap hiburan sih, mungkin jadinya nggak judi lagi. Kayak misalkan event lari kita menganggap ya udahlah kita mau olahraga aja lah, kita menang ini. Ya udah kita membayar itu untuk membeli tiket untuk eventnya aja, bisa jadi loh kayak gitu loh. Jadi kayak ya tergantung niat juga sih, ya ada benernya sih tergantung niat. Tapi kalau yang di pasar malam kan tiba-tiba tulisannya adu ketangkasan bro gitu. Gak tahu tuh anjing pasar malam. Tiba-tiba adu ketangkasan anjing. Lu tahu video bocil yang lagi mancing lele nggak? Yang mana? Yang di pasar malam, lucu tuh anjing. Ayo pulang. Katanya pasar malam. Kayak malam kan? Tau gak sih yang itu, tau gak sih? Lucu aja. Gak tau. Di debat tuh mah, katanya pasar malam. Sampai malam. Ayo pulang, mau tutup. Katanya malam. Viral kan itu, lagi mancing lele. Nggak jadi balik dia akhirnya tuh. Kalah maknya. Margonda nih bro, kita berapa nih? Sejam sih. Emang kalau Margonda tembus gitu di Margonda tolnya, bukannya lewat dalam ini juga lewat. Lu belum pernah lewat sini? Belum. Iya tembus bro. Gue kemarin kaget di sini kan. Tapi ya itu dari Ion ke Depok PP hampir 90.000 tolnya, 80.000 sekian lah PP. Jadi Enggak, memang, maksud gua nembusnya bener-bener di Margonda. Iya, tapi pasti masih ada belokan dari Depoknya tipis-tipis nggak sih, kampungnya enggak? Kalau mau masuk iya. Masuknya kalau dari Margonda kita mesti belok. Bentar lah, coba kita lewat kok bentar. Tapi kita exit bener-bener jembatan Margonda itu yang deket apa ya? Iya. Ya itulah. Soalnya gua kagak pernah ya. Apa? Gue nggak hafal nama-nama Depok lagi. Mobilan gua kalau ke Depok. Gue malah penasaran naik motor kemarin. Gue bilang ke Rima, kalau misalkan kita ke Neskin naik motor, ini nggak sih masuk akal nggak sih itu? Jadi dari Cisauk ke Depok, terus gue nanya, lu kemarin katanya lu sering ke Depok kan? Terus si Rima juga bilang, enggak, kalau lewat Cisauk, lewat sini bisa langsung tembus Sawangan gitu. Gue bilang, mati gue Sawangan di mana gue nggak tahu aja. Gue pernah dengar. Rumah dia itu. Soalnya waktu itu Sawangan termasuk Citayam. Iya udah. Tempat gua itu. Lu Citayam? Citayam. Lo Citayam lu bukannya stasiun yang itu nyebrang rel itu yang macet banget tuh? Nyebrang rel? Iya, stasiunnya. Iya ini Margonda lurus banget. Underground. Sekarang udah di bawah emang? Iya. Lewat bawah. Orang udah nggak lewat atas lagi? Enggak. Underground, mantap. Iya, Citayam udah bawah tanah. Let's go underground. Gila bego Citayam, nggak ada habisnya orang-orangnya. Najis. Kenapa cowok? Rame. Ih, najis gua mah. Jadi warga sono, jadi warga Depok najis gua. Kenapa? Padet. Nggak tahu kenapa numpuk banget gitu orang-orangnya, makin numpuk. Iya waktu itu gue pernah lihat-lihat rumah di daerah situ sih, Citayam sama Sawangan itu. Cuman kan gue nggak memperhatikan ini di daerahnya tuh mana. Gue cuman datang aja gitu ke Citayam sama ini. Cuman pas nyampe stasiun Citayam Meledak. udah jiper duluan bro, kata orang-orang udah wah jiper nih lewat lihat kayak ginian.
Iya asli, gua aja kayak pengen ngejemput temen gua di stasiun, buset deh kena macet gua. Bukan di macet di jalan raya, bukan. Macet macet dari komplek gua lurus lewat belakang yang mau ke gang stasiun. Paham gue, paham. Begitu tuh nyampe jalan raya macet begitu. Paham gue. Kemarin juga gitu, jadi kayak udah tahu nih palang pintu kereta kan. Kalau misalkan lu di kanan kiri ada semua kan nabrak dong, harusnya lu ngantri kiri kini ngantri kanan, kalau pas kereta buka lancar gitu. Macetnya tuh macet ke belakang, bukan macet ngunci gitu loh. Nah, Margonda di depan, let's go. Udah kayak gitu Margonda. Jam berapa nih? 14.20. Buset. Ini pas buka puasa, Bro. Wah. Mateng sih. Kayaknya mending kita nongkrong sih. Nembusnya sini. Iya, ya Cengli lah. Bayar mahal Cengli lah. Terbalik kan lo? Enggak, gue ke sono. Kiri, Bro. Nah, ini kalau mau masuk tol kan lewatnya ini belok kiri kan? Iya. Enggak, kita di sebelah kiri. Iya, gue tahu, gue udah kenal gue ini jalannya. Ini kalau Ya kan lu orang sini. ini Ngapain lu udah kenal? iya juga ya. Ini kalau misalkan ke sono, kalau motoran tuh lampu merah bisa ke ini Cibubur, Jalan Raya Bogor gitu-gitu. Kalau kampungannya di sini nih. Sedikit cerita, gue pernah lewat daerah sini nih. Gara-gara gue dari, lu tahu ini kan, PGC tau kan? PGC Cililitan. Itu Itu rumah gua anjing dari tadi. oh Cililitan. Iya, gua ngelek anjing apaan ya? Cililitan Cibubur Priuk itu rumah gua. 3 kali pindah gua. Cililitan ya. Nah, Cililitan kan nyambung sini. Iya, sama. Ini kan. Daerah-daerah Ciracas juga nih. Cililitan, iya. Bingung dah gua kemarin dari Cililitan lurus terus. Tiba-tiba Jalan Raya Bogor. Iya, Perasaan Jalan Raya. Nah, di otak gua Jalan Raya Bogor tuh ini, Bro. Margonda. Karena ini lurus kan Bogor kan? Iya dong, ini lurus. Tapi Bogornya bukan Bogor bentang panjang jalannya gede, bentar lama-lama nyempit pas nyampe Bojongnya. Kalau Jalan Raya Bogor kan konsisten jalannya. Ya, segini terus. Enggak, mas gue di otak gue ini Jalan Raya Bogor. Iya. Tuh. Karena dulu kan sebutannya gue menyebut Lenteng Agung itu masih Jakarta kan sebenarnya kan. Gue kayak merasa Lenteng Agung tuh di tengah-tengah kota Jakarta gitu. Nah, gue kira dulu Jakartanya tuh ini. Padahal kalau dari Lenteng Agung ke sini kan udah ini kota Jawa Barat kan. Jadi kalau ini juga suka kebayang kayak tengah-tengahnya tuh di sini gitu. Ternyata kan kalau ngomongin tengah-tengah ya kita di Kemayoran, di ya daerah Tamrin gitu-gitulah. Lenteng Agung udah Jaksel gak sih? Jaksel. Secara geografis, administrasi dia Jakarta Selatan. Iya. Bahkan Jagakarsa. Jaksel. Jagakarsa tuh Jakarta Selatan. Ini deh, apa namanya kemarin ke situ lupa gue. Cijantung. Jaktim. Itu Jakarta Timur atau Jaktim dia. Jaktim kan? Tapi gue ngerasanya kayak itu tuh Bogor ya? Bogor. Deket Bogor gak sih? Iya, lumayan. Enggak, perbatasan kan? Antara... Enggak, perbatasannya Cipayung. Oh, Cipayung. Enggak ada kalau perbatasan enggak. Tapi emang udah deket-deket sih. Cipayung. Oh ya dulu pas di Jogja pas kecil tuh kalau misalkan kita main layangan itu, layangan apa yang buat diadu? Gelasan. Gelasan. Itu yang mereknya capnya Cipayung apa gitu. Itu yang bagus tuh. Ya, kalau gua Cobra. Cobra itu apa? Benang. Cobra benang, Bro. Iya. Layangannya. Nah, enggak ada sebutan. Kalau Cobra benang iya. Benang Cobra cuman kayaknya semua. Tapi setahu gue sih Cobra tuh sampai di daerah Jogja tuh kayaknya ini deh banyak versi Cobra gitu. Cobra yang apa gitu kayaknya ada banyak gitu. Sampai ada. Lu mah nyampe ada sebutannya anjing layangan juga. Kalau gua bener-bener udah beli aja yang kalau nggak plastik kertas. Iya. Terus sebutannya kalau di atas gimana tali kama lu? Oh. Tali kama pantang apa godek? Gue bilangnya godek ya. Iya, yang gerak itu kan. Iya. Nah, itu sama ini berbet, tau nggak lu? Berbet nggak tahu. Jadi yang lu tau nggak sih kayak bambunya itu dipotek setengah. Tar kalau layangan plastik jadi kalau ditarik bunyi seret. Oh iya, tahu. Tapi kalau di Jogja sendiri sih kebanyakan gini, kalau misalkan lu lu mau pakai
tali yang begituan nih, gue ngasih ya. Tadi kasih. Oh, karena habis. Kalau tali itu sebutannya tali goci kan. Nah, tali goci itu tali kama. ya sama kayak gitu kan. Kalau di sana tuh misalkan mau diadu atau boleh diadu itu kalau nggak pakai ekor. Kalau pakai ekor tuh tandanya nggak boleh diadu. Jadi kalau layangan pakai ekor tuh nggak boleh lo aduin gitu, nggak boleh lo resein lah. Ngerti. Kalau yang nggak pakai ekor lu siap disikat, intinya gitu. Sama tuh, masih sama. Jadi kalau misalkan yang tadi merek apa? Cipayung ya? Cipayung apa? Siapa lah, pokoknya Cici gitu lah pokoknya yang merek itu gampang disetting, bro. Jadi kayak misalkan itu apa mau disetting pantang apa mau itu godek. Nah, kalau di lu gitu kan. Sama ada itunya. Udah 12% baterainya, lu mau apa? Udah lu, ntar kita balik naik kereta aja, lurus stasiun Depok Lama, bro. Terus ini tinggal gitu. Iya. Taruh di mana gitu, Indomart nih. Rumah gua dari sini paling 10 menit nih. Citayam lurus doang anjing. Iya, Citayam gua tahu yang jalannya udah nyempit itu kan. Iya. Itu masih lurus. Di mana chargeran, bro? Gak tahu gua. Kita udah nyampe soalnya. Jadi warga Depok no najis buat Marco. Ini masih 2:30 sih, Rim. Kalau misalkan dikonfirm dia belum datang, kita nyari chargeran dulu. 3:30. Yaudah kita nyarger dulu kali ya. Coba cari dong SPKL lu.